Shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Sudah beberapa hari akhir-akhir ini kita mendengar kabar tentang orang-orang yang meninggal secara tiba-tiba. Mulai dari Vanessa Angel dan suaminya yang meninggal karena kecelakaan, Hana Kirana yang meninggal karena gagal jantung, dan juga ada salah satu direktur dari bisnis yang cukup besar di Indonesia juga meninggal karena kecelakaan. Saat mendengar berita-berita itu, Tuhan mengingatkan saya akan satu ayat, Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dari ayat itu, kita bisa tahu kalau hidup kita itu sebetulnya seperti pasir. Semakin kita genggam, maka pasirnya akan semakin habis. Loh, hidup ini kan dari Tuhan. Masa kita tidak boleh mempertahankannya? Yang dimaksud dari ayat ini bukannya kita tidak boleh mempertahankan hidup kita dalam hal memenuhi kebutuhan hidup. Tapi kita tidak boleh memfokuskan seluruh hidup kita hanya untuk usaha-usaha pemenuhan kebutuhan dan mempertahankan hidup. Kalau tiap hari pikiran kita hanya ingin makan enak, hanya ingin jalan-jalan atau punya barang mewah, artinya kita saat ini sedang menggenggam hidup kita terlalu erat. Kita mungkin berpikir, kalau hal ini hanya dialami oleh orang-orang yang berkekurangan, karena mereka begitu sulitnya mendapatkan kebutuhan mereka sehingga mereka hanya fokus pada hal itu. Tapi kenyataannya, orang-orang seperti kita yang sudah hidup cukup, hidup nyaman, juga memiliki masalah yang sama. Seringkali fokus dan tujuan hidup kita hanya untuk mempertahankan hidup. Saya sempat mengunjungi seorang tante yang sakit stroke. Tante ini hidupnya tidak berkekurangan dan semua anaknya berprofesi sebagai dokter. Tapi dia menderita stroke cukup lama. Waktu saya tanya Tuhan, Tuhan bilang kalau tante ini marah pada Tuhan karena kondisi penyakitnya, dan Tuhan bilang kalau tante ini menggenggam hidupnya terlalu erat. Tuhan minta tante ini untuk mohon ampun pada Tuhan dan mulai melepaskan genggamannya dari hidupnya. Tuhan jelas ingin menyelamatkan tante ini. Caranya mudah, mohon ampun pada Tuhan dan mulai melepaskan genggaman dari hidupnya. Melepaskan kontrol dari hidupnya yang sebetulnya adalah milik Tuhan. Saya kemudian membantu mendoakan pengampunan untuk tante ini, dan juga saya menyampaikan pesan dari Tuhan agar tante ini bisa mulai melepaskan genggaman dari hidupnya supaya Tuhan bisa menyelamatkannya. Banyak dari kita berpikir seperti ini. Kita harus hidup menyenangkan diri kita sendiri. Kita harus jalan-jalan, makan enak, beli barang mewah. Kan hidup kita cuma sekali. Atau juga kita berpikir seperti ini. Hati-hati, kalau kita terlalu fokus mencari uang untuk mempertahankan hidup, bisa jadi kita sekarang sedang kehilangan hidup kita secara sia-sia. Kita bisa saja tiba-tiba meninggal sia-sia karena belum menjalankan tugas dari Tuhan. Atau kita meninggal sia-sia karena kita terlalu letih, terlalu lelah bekerja siang dan malam hanya untuk mempertahankan hidup kita. Di ayat tersebut juga disebutkan, barang siapa kehilangan nyawanya untuk aku, maka ia akan memperolehnya. Hidup semua orang itu endingnya sama, yaitu kematian. Artinya ketika kita menjalani hidup kita dari hari ke hari, kita sebetulnya sama-sama sedang kehilangan hidup kita sedikit demi sedikit. Pertanyaan utama yang muncul dari ayat ini adalah, apakah kita sedang kehilangan hidup kita secara sia-sia atau tidak? Mark Twain mengatakan begini, hanya ada 2 hari yang paling penting di dunia ini bagi kita.
hari di mana kita lahir dan hari saat kita menemukan kenapa kita dilahirkan. Manusia yang tidak bisa menemukan tujuan hidupnya sebetulnya sudah kehilangan sesuatu yang sangat penting dari hidupnya. Bagi kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, tujuan hidup kita sangat jelas. Hidup kita adalah untuk Tuhan. Bagaimana cara memakai hidup kita untuk Tuhan? Mari kita belajar dari Roma 1 ayat 8-15. Dari surat Paulus ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita bisa pakai hidup kita untuk Tuhan. Pertama-tama melalui Yesus Kristus saya berterima kasih kepada Allah karena saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah mengucap syukur dan memuji Tuhan setiap saat. Dengan mengucap syukur dan memuji Tuhan, kita akan selalu ingat kalau hidup kita ini adalah dari Tuhan, dan Tuhanlah yang menyediakan segalanya untuk kita. Kita harus bersyukur dan memuji Tuhan setiap saat senang maupun saat susah. Bersyukur pada Tuhan pada saat kita sedang susah, itu artinya kita percaya kalau Tuhan akan menolong dan menyelamatkan kita dari masalah kita. Paulus juga mengalami mukjizat karena dia bersyukur dan memuji Tuhan di saat sulit, seperti yang bisa kita baca di Kisah Para Rasul 16. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bersyukur di masa senang maupun masa sulit adalah hal yang penting karena itu sungguh menunjukkan iman kita bahwa Tuhan pasti menyelamatkan kita. Saya selalu mengingat kalian kalau saya berdoa. Allah saksinya bahwa apa yang saya katakan itu benar. Dialah Allah yang saya layani sepenuh hati dan memberitakan kabar baik tentang anaknya. Saya mohon dengan sangat kepada Allah, semoga Ia mau mengizinkan saya sekarang mengunjungi kalian. Setiap kali ada kesempatan, kita harus menceritakan tentang Tuhan kita kepada orang lain. Paulus mencontohkan hal ini pada kisahnya selanjutnya di Kisah Para Rasul 16. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengangkat mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah.
Paulus dan Silas punya pilihan untuk meninggalkan kepala penjara itu dan membiarkannya bunuh diri saja. Tapi karena mereka menunjukkan kasih mereka dan menceritakan tentang Tuhan kepada kepala penjara itu, akhirnya mereka bisa memenangkan satu keluarga bagi Tuhan. Kita pun harusnya demikian. Setiap kali ada kesempatan, kita harus menceritakan tentang Tuhan kita kepada orang lain. Ada seorang customer yang mau membawa kabur saya, tapi dia memberi syarat supaya saya menikah dengan dia. Ya, saya setuju dengan ide dia, yang penting saya keluar dari tempat itu. Saya sempat tinggal di apartemen dengan dia, sampai pada suatu waktu saya ada kesempatan untuk kabur. Di tengah jalan saya seperti ada keraguan. Saya kalau pulang kampung saya merasa kotor, saya tidak berguna, saya juga nggak punya uang. Dalam kondisi saya yang sedang bingung, saya juga nggak tahu harus pergi kemana, apalagi sudah larut malam. Tiba-tiba di depan mata saya ada angkot berhenti, dan di dalam angkot itu ada seorang perempuan. Ternyata dia kerja di gereja dan dia mengizinkan juga untuk saya tinggal di gereja. Besok paginya saya di kamar sendiri dan saya dengar seperti ada orang-orang yang bernyanyi. Saya merasa mereka seperti ada sukacita, ada damai sejahtera, dan jadi saya penasaran dengan mereka. Akhirnya saya buka pintu dan bergabung dengan mereka, dan waktu itu khotbahnya tentang perempuan yang berzina yang akan dilempari dengan batu. Tapi Isa sendiri bilang, siapa yang gak pernah berdosa, lempar perempuan ini lebih dulu. Saya terus terang baru pertama kali mendengar cerita itu, dan saya benar-benar merasa, kok Tuhan orang Kristen baik sekali ya, mengampuni dan mengasihi orang-orang yang seperti saya. Nah, dari situ saya merasa saya jatuh cinta dengan Isa. Setelah saya terima Isa, ya bukan berarti saya langsung pulih. Jadi saya juga jatuh bangun lagi dalam dosa seks, sampai akhirnya saya hamil di luar nikah. Saya benar-benar stres dan hampir saya mau aborsi. Saya malu untuk datang sama Tuhan. Tapi saya bersyukur sekali saya mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dia yang pelihara hidup saya dan anak saya sampai saat ini. Ketika saya berkomitmen untuk melayani Tuhan, saya juga gak menyangka kalau pengalaman hidup saya dulu bisa Tuhan pakai untuk melayani wanita-wanita yang mengalami masa lalu seperti saya. Saya merasa bahwa hanya Isa yang mampu mengubah hidup saya dari gelap menjadi terang dan penuh pengharapan. Langkah selanjutnya adalah mendoakan diri kita dan orang lain. Dengan mendoakan diri kita dan orang lain, kita sebetulnya sedang menyerahkan hidup kita dan orang lain ke tangan Tuhan. Kita juga punya tugas bahkan untuk mendoakan orang-orang yang menjadi musuh kita, seperti yang tertulis di Lukas 6 ayat 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kita bisa mendoakan siapa saja pada Tuhan. Yang penting adalah kita harus berdoa dalam Roh Kudus supaya doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita harus setia berdoa terus-menerus. Seperti yang disebutkan di Efesus 6. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Langkah yang terakhir adalah bertindaklah untuk Tuhan. Kita juga harus bertindak untuk kemuliaan Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Banyak dari kita mengatakan seperti ini, saya akan bantu dalam doa ya. Hal ini baik kalau memang Tuhan hanya meminta kita untuk mendoakan orang itu. Tapi seringkali Tuhan tidak minta kita hanya untuk berdoa saja, tapi untuk melakukan tindakan nyata untuk membantu orang tersebut. Saat merenungkan tentang khotbah ini, Tuhan memberikan satu ayat, yaitu Matius 6 ayat 21.
Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi, bagaimana caranya? Supaya hati kita ada di posisi yang tepat. Caranya adalah menggunakan uang kita sebanyak-banyaknya untuk Tuhan. Dengan demikian, hati kita pasti ada di posisi yang tepat, yaitu fokus pada Tuhan. Suatu hari, saya sedang makan ayam bakar di salah satu tempat makan favorit saya. Bapak ibu penjual ayam bakar ini hidupnya sangat sederhana, tapi mereka punya anak yang banyak dan semuanya bisa kuliah sampai tuntas. Saat saya tanya, apa kunci suksesnya? Tuhan kemudian bilang pada saya, yaitu ada anak dari bapak ibu ini yang suka membantu orang lain. Ketika saya tanyakan tentang hal ini kepada bapak ibu, mereka mengatakan kalau anak kelima mereka sangat suka membantu orang lain. Bahkan dia menggunakan seluruh gajinya untuk membantu temannya yang sakit, sehingga akhirnya dia tidak punya apa-apa. Jelas sekali kalau Tuhan sangat memberkati keluarga ini karena tindakan anak kelima tersebut. Ada juga cerita tentang seorang pebulu tangkis yang terkenal, yaitu Jonathan Christie. Ternyata tindakan membantu orang lain ini juga sudah dia mulai dari sejak kecil, seperti yang diceritakan oleh ayahnya Andreas. Andreas juga menjelaskan bahwa putranya itu selalu menyisihkan setengah dari gajinya untuk membantu orang lain. Jonathan itu punya tabungan 10 juta, tapi dia sisihkan 5 juta. Separuh dari itu dia nggak peduli, dia bilang, "Udah pah, kasih pah," tutur Andreas. Rupanya hal inilah yang membuat Jonathan selalu diberkati oleh Tuhan. Karena dia tidak menggunakan seluruh uangnya untuk mempertahankan hidupnya, tapi untuk Tuhan dengan memberi bantuan pada orang lain. Tindakan ini menempatkan posisi hatinya di posisi yang sangat tepat, yaitu fokus pada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita gunakan hidup kita untuk Tuhan. Ucapkan syukur, beritakan Injil, berdoalah, dan bertindaklah untuk Allah. Jangan sampai kita kehilangan hidup kita dengan sia-sia. Tuhan berkati.